Tony, you gotta get upstairs and get on top of this situation right now. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk top 10 kontroversi di MCU. You're not Iron Man. You're never gonna be Iron Man. For Black Widow, falling in love can be hard, but it can also be incredible. And I was I'm really sad about it. I mean, Edgar's brilliant, and Edgar brought me on. Edgar's my friend. Untuk datar ini kita akan membahas peristiwa paling provokatif yang berkaitan dengan Marvel Cinematic Universe. Hati-hati karena ada spoiler alert. Jika ada momen kontroversial dari MCU lainnya, silakan diskusikan di kolom komentar. Nomor 10, mengganti Edward Norton, Avengers. Dalam The Incredible Hulk, Edward Norton memerankan Bruce Banner. Namun penggemar Marvel angkat tangan ketika film crossover besar pertama dari franchise tersebut, The Avengers, mengungkap bahwa karakter tersebut diganti oleh Mark Ruffalo. Your work on anti-electron collisions is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Alasan penggantian Norton bervariasi, dengan Kevin Feige mengklaim bahwa Norton tidak mewujudkan semangat kolaboratif MCU. Rumor yang belum dikonfirmasi menyebutkan revisi sebagai naskah film Norton sebagai faktor utama. Hulk is like it's Prometheus, right? The guy who steals fire from the gods. Norton sendiri mengaku tidak ingin terikat pada satu peran, dan dia juga mengklaim kalau dia tidak apa-apa diganti oleh Ruffalo. Meskipun pada saat itu, banyak penggemar awalnya kesal. Tapi konsensus sekarang secara umum adalah bahwa itu adalah langkah yang tepat, karena Ruffalo juga hebat sebagai Hulk. That's my secret, Cap. I'm always angry. Nomor 9, tak terhubung. Serial televisi Netflix Marvel. Do you know Captain America? I've got his action figure, but I lost the shield. So I made him a new one. Acara MCU yang ditayangkan di Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, dan The Defenders mendapat pujian tinggi dan beberapa kritik pedas. Meski begitu, para penggemar dapat dimengerti kesal dengan pembatalan mendadak mereka. I'll dance with you. Tapi yang lebih kontroversial adalah mereka tak terhubung dengan MCU-nya sendiri. Says he was framed. Yeah, I could say I'm Captain America, but it doesn't put wings on my head. Seri Netflix benar-benar mereferensikan MCU lainnya dengan penyebutan beberapa karakter dari The Avengers dan seringkali terasa sangat berbeda dari acara lain seperti Agents of S.H.I.E.L.D. Tony Stark, the big blonde dude with the hammer, the old dude with the shield, the green monster, and I don't mean Fenway. You can't get better raw footage of the incident anywhere else than right here. Sebagian besar bisa didasarkan dari perseteruan antara Kevin Feige yang bertanggung jawab atas film dan I.K. Perlmutter yang bertanggung jawab atas TV. So go after the big green guy, the flag waver. I wasn't even there. Mungkin sudah terlambat untuk Netflix, tapi Feige menjalankan semuanya sekarang. Nomor 8, Spider-Man adalah Iron Man Jr. Marvel Cinematic Universe. What is it like to take over from Tony Stark? There's some big shoes to fill. Banyak yang bilang kurangnya Spider-Man di MCU adalah film solonya yang kurang bagus. Tapi itu bukan yang paling kontroversial. Salah satu keluhan terbesar dengan Spider-Man versi MCU adalah cerita Peter Parker terlalu terikat dengan Iron Man. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Meskipun pendukung bersikeras bahwa masuk akal baginya untuk menghormati Tony Stark, banyak pengkritik mengutip bagaimana keterikatan Peter untuk Iron Man berlawanan dengan Peter yang sangat merakyat. Mr. Stark, it smells like a new car in here. Karena sering mengandalkan sumber daya Stark, Spider-Man jarang harus berdiri sendiri sebagai pahlawan. Kedua dari dua film pertamanya berkisar pada hubungannya dengan Iron Man sampai tingkat tertentu. If you were good enough, maybe Tony would still be alive. Meskipun hubungan mereka sangat hebat, tapi kita berpikir-pikir alternatifnya bagaimana. You're not Iron Man. You're never gonna be Iron Man. Nomor 7, romansa mendadak antara Bruce Banner dan Natasha Romanoff, Avengers Age of Ultron. For Black Widow, falling in love can be hard, but it can also be incredible. Terkadang cinta bisa datang di tempat yang paling gak terduga. Dan hanya sedikit yang mengharapkan Bruce Banner mendapatkan romansa dengan Natasha Romanoff. Hulk dan Black Widow, jujur pasangan yang sangat aneh sih. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. Jadi ketika mereka berdua memiliki subplot romantis di Avengers Age of Ultron, reaksi fans berkisar dari bingung hingga marah. Hey big guy. Sun's getting real low.
Banyak yang merasa itu adalah contoh utama penolakan MCU untuk berkomitmen pada alur cerita yang tepat untuk Black Widow. Sementara yang lain merasa itu hanya salah satu banyak subplot yang nggak perlu di Age of Ultron. What are you doing? I'm running with it. Fakta bahwa film-film selanjutnya meninggalkan hubungan itu membuat para fans senang. Banyak juga yang berpikir bahwa plot itu memang tidak perlu dan gagal, sehingga memang harus dijatuhkan. I adore you. But I need the other guy. Nomor 6. Wanda dan Pietro Maximoff bukan mutan. Avengers Age of Ultron. And the survivors? The twins. Setiap perubahan pada karakter dalam adaptasi pasti akan mendapat sorotan dan kontroversi. Dan si kembar Maximoff tidak terkecuali. There's nothing more horrifying than a miracle. Dalam komiknya, Wanda dan Pietro Maximoff adalah mutan, tapi tidak demikian di MCU. Is that why you've come? To end the Avengers? Ini bisa dibilang tidak dapat dihindari karena Fox masih memiliki hak untuk mutan dan X-Men. Wanda dan Pietro harusnya masuk bagian itu. Namun itu tidak menghentikan orang-orang kesal karena aspek mendasar dari identitas karakter ini diubah. Karena di WandaVision mereka sudah dapat hak untuk X-Men dan mutan, mungkin asal-usul mereka akan melihat lebih banyak perubahan di film mendatang. So, little orphan Wanda got up close and personal with an Infinity Stone that amplified what otherwise would have died on the vine. Nomor 5. Banyak masalah ras. Marvel Cinematic Universe. Tony, you gotta get upstairs and get on top of this situation right now. Untuk sepopuler MCU, mereka masih memiliki rekam jejak yang agak disayangkan dengan masalah rasial. Thank you, Ancient One, for seeing me. You're very welcome. Ini termasuk kontroversi seperti casting Ancient One dalam Doctor Strange yang dianggap rasis, hingga Iron Fist yang berperan sebagai penyelamat kulit putih. You're not safe here. Bisa dibilang yang paling mencolok adalah kurangnya keragaman di antara karakter utamanya. Contrary to popular belief, I know exactly what I'm doing. Sementara pemeran pendukung franchise-nya termasuk karakter non-kulit putih, hampir semua pemeran utamanya berkulit putih. Butuh waktu 8 tahun untuk mendapatkan pemeran utama hitam di TV dengan Luke Cage, dan 10 tahun untuk film Black Panther. Untungnya masa depan MCU terlihat lebih beragam. We're going to introduce you to a new family that's also going to be part of the wider MCU. Dan dengan topik yang terikat, nomor 4. Kurangnya film yang dipimpin wanita. Marvel Cinematic Universe. Fool. Should have learned. I don't learn. One of my issues. Sama seperti masalah franchise dengan keragaman ras, juga ada masalah kurang banyaknya pemeran utama wanita. This is my bargain, you mewling quim. Sementara kontroversi seperti bahasa gaul era Victoria Loki dan komentar Chris Evans dan Jeremy Renner tentang Black Widow telah menghina karakternya. She's a slut. I was gonna say something along that line. Sudah lama tidak ada film yang dibintangi wanita benar-benar terbukti kontroversial. Dad, are you seeing this? Hope, get out of there! Meskipun karakter seperti Black Widow atau Gamora memiliki peran pendukung yang menonjol, baru pada Captain Marvel tahun 2019, seorang wanita akan menjadi satu-satunya pemeran utama dalam film MCU. Menurut Feige, ini karena beberapa eksekutif lain percaya film superhero yang dipimpin wanita tidak akan berhasil karena kegagalan masa lalu. Syukurlah waktu telah membuktikan bahwa para eksekutif itu sangat salah. I have nothing to prove to you. Nomor 3, keluarnya Edgar Wright dan Patty Jenkins. Ant-Man and Thor: The Dark World. It's a trial by fire, Scott. Or in this case, water. Sutradara sering bentrok dengan eksekutif Marvel dan dua yang paling terkenal adalah Edgar Wright dan Patty Jenkins. Wright terikat untuk menulis dan mengarahkan Ant-Man selama bertahun-tahun. Dia meninggalkan film karena perbedaan kreatif dengan Marvel. And I was I'm really sad about it. I mean, Edgar's brilliant and Edgar brought me on. Edgar's my friend. Wright tidak merasa nyaman menjadi sutradara karena ia telah menulis dan menyutradarai semua film sebelumnya. Jenkins sementara itu tidak puas dengan cerita untuk filmnya Thor: The Dark World. Meskipun dia akan menjadi sutradara wanita pertama MCU, Jenkins memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut. Mengingat penerimaan film yang kurang baik, Jenkins mungkin membuat keputusan yang tepat. Did she suffer? I did not come here to share our grief. Namun penggemar pasti bertanya-tanya seperti apa visi mereka untuk filmnya masing-masing. Nomor 2, plot twist Mandarin, Iron Man 3. True story about fortune cookies. They look Chinese. They sound Chinese. But they're actually an American invention.
Dalam Iron Man 3, Tony Stark akan berhadapan dengan Mandarin. Tidak seperti musuh sebelumnya, dia bukan jenius teknologi dengan dendam pribadi terhadap Tony, tapi dia adalah dalang kriminal yang hanya membenci Amerika. Tony hanya terlibat secara kebetulan dan... Where's the Mandarin? Where is it? Whoa, he's here. He's here, but he's not here. He's here, but he's not here. What do you mean? It's complicated. Apa-apaan ini? Don't hurt the face. I'm an actor. Pria yang kami pikir adalah Mandarin hanyalah seorang aktor, dan yang asli adalah seorang jenius teknologi yang memiliki dendam terhadap Tony. I am the Mandarin. Mandarin adalah salah satu penjahat paling ikonik di Iron Man. Dia adalah Lex Luthor untuk Superman, Joker untuk Batman-nya. Sekarang bayangkan jika Joker diturunkan menjadi badut pesta di film Batman berikutnya. Itulah jenis reaksi penggemar Iron Man terhadap plot twist ini. Untungnya Marvel sejak itu kembali menipu situasi dan Mandarin asli akan tayang di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang akan datang. Untungnya. There's somebody who wants to meet you. Don't know him. No. But you took his name, and now he wants it back. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Memecat James Gunn. Guardian of the Galaxy Volume 3. Film Guardian of the Galaxy telah menjadi beberapa kesuksesan MCU yang paling gak terduga dan mudah untuk memuji penulis sutradara James Gunn untuk gaya dan humor eklektik mereka. Namun Disney memecat Gunn dari film ketiga pada Juli 2018. Setelah tweet lama muncul tentang sutradara yang membuat lelucon dengan selera yang buruk. And I know that I have to go away. Banyak yang kecewa dengan keputusan ini, mengklaim bahwa tweet meskipun mengecewakan tidak cukup untuk menjamin dia dipecat. Para pemain dan kru film juga mendukung Gunn. I was more at the point where I was like, fire me, I don't care, you're gonna hear what I have to say. This is the way I feel, and I think you made a bad call. Namun mereka cukup mengerti kenapa Disney memecat James Gunn. Tidak seperti banyak orang dalam situasi serupa, Gunn mengakui kesalahannya dan akhirnya dipekerjakan kembali untuk Volume 3. Langkah yang bagus, Disney. So how are you feeling now that he's back? Feel great. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.